Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang sudah terunda lama. Dan kali ini merupakan video kelima dari series kita belajar Open Layers. Bagi yang baru saja melihat video ini adalah video series belajar Open Layers. Yang pertama ada belajar web client, lalu persiapan. Dan yang ketiga ini kita kemarin sudah membuat script yang dibawakan oleh Open Layers atau bawaan Open Layers yang kita pecah menjadi 3 bagian ya. Jadi ada HTML-nya, ada script-nya, dan juga ada CSS-nya gitu. Di video kali ini kita akan belajar konsep dasar atau konsep kunci dari Open Layers, dan tentunya kita akan menggunakan dokumentasinya sebagai referensi atau acuan kita. Saya buat full size dulu, kita klik tombol API di pojokan atas, dan di sini saya akan menceritakan bagaimana cara untuk membaca dokumentasi ini. Dan tentunya sebelum kita ke situ, coba saya buka satu lagi. Di sini ada tutorials. Saya buka di tab baru ya teman-teman. Di sini ada tata cara untuk membuat aplikasi Open Layers secara sederhana. Di sini dijelaskan bahwa kita menggunakan NPM atau Node Package Manager, sedangkan yang saya contohkan di video saya atau di series ini tanpa menggunakan NPM. Cara memanggil package-nya agak sedikit berbeda. Sebagai contoh di sini map. Di sini saya contohkan map karena kita sudah mencoba teman-teman di codingan kita ini. Kita memanggil modul ol.map di mana di dalamnya, dalam kurung ya di sini, ada options yang bisa kita gunakan. Yang sudah kita gunakan yaitu target, layers, dan view. Nah, di konsep dasar dari Open Layers ini yang paling penting salah satunya adalah view, layers, overlays, interaksi dengan peta, dan juga cara untuk mengontrol peta itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke ol.map atau ol/map. Di sini kenapa saya bilangnya dot? Karena saya tidak memanggil modul ini menggunakan cara yang ada di dokumentasinya, tapi agak sedikit berbeda. Kalau di codingannya, saya memanggilnya langsung ol.map, tapi nanti kita akan modifikasi ini supaya lebih mirip dengan tampilan dari dokumentasinya, yaitu caranya seperti ini teman-teman. Di sini kita kalau import, saya pindahkan di sini ya, di codingan kita. Saya taruh di sini. Import ini saya ganti dengan let. Map-nya tetap. From saya ganti sama dengan. Nah, ol.map jadinya seperti ini teman-teman. Nantinya kita bisa mengikuti tata cara yang dianjurkan atau dituliskan pada dokumentasi. Misalkan di sini new map. Di sini kita untuk memanggil package map tidak perlu langsung menuliskan semuanya, tapi kita bisa panggil seperti ini karena kita sudah mendefinisikan variabelnya di sini. Oke, teman-teman, ini agak mirip-mirip ya, jangan ketukar. Di sini let map-nya huruf kecil, ini huruf besar. Tenang saja karena JavaScript itu case sensitive. Nah, di sini ada options yaitu target, layers, dan view, sama seperti di tutorialnya. Di sini kita bisa memperhatikan ya teman-teman, di dalam option view, saya juga punya modul lagi yaitu view yang punya option lagi di dalamnya. Salah satunya adalah center dan zoom. Di sini kita sudah mempraktekkan. Nah, di sini ada ol layer.tile, kita juga bisa panggil sama seperti ini, tapi nanti dulu. Di sini kita menggunakan modul map dan di dalamnya ada options yang sudah kita gunakan. Salah satunya adalah view, target, dan juga layers. Dan di dalamnya masing-masing kita juga punya modul lagi atau package lagi yang kita panggil dan ada options lagi. Nah, barusan saya coba mau mengganti ini ol.layer.tile. Kita lihat ya. Tile kita klikkan di dokumentasinya. ol layer tile. Nah, ini ketemu teman-teman. Kita bisa mengganti seperti ini yang saya contohkan sebelumnya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, di sini kita tambahkan let tile layer sama dengan, nah di sini slash-nya saya ganti dengan titik dan oke seperti ini. Jadi kita panggil tile layer-nya. Oke, tile layer. Jadi ol new tile layer. Nah, udah sama dengan
dokumentasinya. Lalu ada new OL source OSM. Di dalam option tile layernya ini ada source, di dalamnya ada parameter seperti ini. Kita panggil pasti ada ini teman-teman. Kita copy paste lagi. Nah, kan ternyata ada. Dan di sini cara memanggilnya juga sama. Kita let OSM sama dengan. Oke teman-teman, sampai sini teman-teman dapat idenya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membaca dokumentasi dari sini, import apa dari mana begitu, cara menggunakannya di tutorial ini caranya seperti ini teman-teman. Karena saya tidak menggunakan npm seperti tutorial yang ditunjukkan dari OpenLayers, kita menggunakan Node Package Manager ini. Saya tidak menggunakan ini. Sekarang kita kembali ke codingan kita. Di sini ada option view yang akan saya ceritakan kali ini. Nanti kita akan bahas juga tentang layers. Di sini view ada options yaitu center dan zoom. Coba kita lihat di dokumentasinya. View, OL, view. Yang kita gunakan ini adalah OL view saja, di mana di sini menampilkan representasi secara simpel dari peta dalam bentuk 2 dimensi saja. Dan secara default juga, proyeksinya adalah spherical Mercator atau 3857. Kita sudah bahas ya di video sebelumnya. Dan di bawah ini ada contoh yang bisa kita gunakan, seperti centernya di mana, kita juga sudah gunakan, ada resolution, kita belum gunakan kalau yang ini, dan ada juga rotation. Lalu ada juga get center dan seterusnya. Nah di sini kita lihat lagi ya di bawah teman-teman, options, ada center, constraint, extend, masih banyak lagi. Di sini saya coba contohkan mungkin ini ya, maksimal zoom dan minimal zoom. Coba kita gunakan di sini, yaitu minimum zoom dan maksimum zoom. Di sini zoomnya kita sudah set angka 5, sedangkan sekarang kita akan coba min zoom atau minimum zoom, di mana min zoom ini artinya zoom out. Mentoknya di angka berapa? Kita set min zoom itu ada di angka 8 misalkan, otomatis zoomnya nggak boleh 5, harus lebih besar dari 8, misalkan 10. Sedangkan maksimum zoom, ini saya coba ya, cek maksimum zoomnya sampai 28 ini kalau nggak salah, tapi kita coba mentokkan di angka misalkan 15 seperti ini teman-teman. Kita save, kita lihat di mapnya. Nah di sini di tombol kiri atas ini zoom out, coba kita klik lagi. Nah ini sudah saya klik berkali-kali, tetap mentok di sini. Sedangkan coba kita zoom, nah dia akan mentok di sini, tidak bisa zoom in lagi atau lebih besar lagi. Nah, untuk melihat angka zoomnya, coba kita buat script dulu ya di sini. Misalkan saya buat script di atas ini, teman-teman, untuk melihat nilai zoomnya. Di div row, di sini coba kita tambahkan misalkan div lagi dengan ID, misalkan nilai zoom. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita tambahkan div row yang kita isi peta yang tadi ya sebelumnya. Coba kita isikan ini nilai zoom, kita save. Nah ada di sini angkanya teman-teman. Lalu kita buat scriptnya untuk mengisikan value ke div yang sudah kita buat tadi. Coba kita ketikkan let nilai zoom misalkan ya teman-teman, nilai zoom saat ini. Kita ketikkan map.getView. Nah di sini ini adalah variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah kita gunakan method getView. Di sini ada harusnya. Di bawah sini, selain option, juga ada yang namanya method. Nah, kita gunakan method getView. Kita Ctrl F saja, getView. Di sini kita akan menampilkan atau mendapatkan ya nilai dari peta yang kita gunakan ini. Di sini keterangannya adalah mendapatkan view yang berasosiasi ke peta tersebut. Nah, nanti kita bisa mengelola beberapa properties seperti center dan resolusi. Kita lihat ya di sini get view, lalu kita tambahkan lagi get zoom. Ini dari mana? Dari sini teman-teman. OL view, kita Ctrl F, get zoom. Nah di sini ada method get zoom. Dapatkan nilai zoom saat ini. Current zoom level kita tambahkan di sini. Kita tutup dulu. Coba sekarang kita masukkan ke dalam div yang sudah kita buat. Dokumen
get element by ID. ID-nya kita tadi kasih apa namanya, nilai zoom, kita copy paste saja. Oke, kita isikan inner HTML-nya, kita isikan menjadi nilai zoom-nya. Otomatis nanti ini akan diisikan. Coba kita buka lagi. Nah, angkanya tadi nilai zoom itu diganti dengan hasil dari script tadi ya. Diisikan di sini zoomnya 10. Tapi kalau misalkan saya zoom out, dia nggak berubah teman-teman. Ini kenapa? Karena memang kita tidak membuatnya dinamik. Kita hanya membuat current zoom-nya saja. Sekarang kalau kita modifikasi sedikit script yang kita buat lagi di bawahnya function dengan cara map.on dalam event apa? Misalkan move n. Coba kita search lagi. Kita biasakan melihat di dokumentasinya ada move n. Oke, ini akan nge-fires itu apa ya istilahnya tuh? Menjalankan gitu ya beberapa fungsi atau men-trigger ketika apa? Ketika move n. Jadi kalau tadi ada options, ada methods, di sini ada events. Salah satunya adalah move n, di mana move n ini berada di bawah map eventnya. Jadi gini, jika petanya kondisinya sudah tidak bergerak lagi atau move n, kita jalankan function. Ini saya geser dulu. Function dengan event seperti ini teman-teman. Kita tambahkan ya, misalkan variabel let apa enaknya? Update zoom misalkan. Update zoom map.get view lagi. Get zoom lagi. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Jika nilai zoom yang sudah ada di sini itu tidak sama dengan update zoom, maka kita jalankan script berikutnya atau kita update nilai di dalamnya dengan cara sini buka kurawal ya, tutup kurawal juga. Di tengah-tengahnya kita tambahkan scriptnya lagi, document get element by ID, langsung saja. Tadi kita samakan ya, tadi namanya nilai zoom di sini, atau mungkin ini jangan nilai zoom lah, zoom value, biar nggak sama dengan yang di sini. Zoom value otomatis di index.html-nya ID-nya kita ganti zoom value, kita save. Lalu di scriptnya kita tambahkan lagi tadi inner HTML. Oke, sama dengan nilai zoom peta ini gitu ya, misalkan ya, kita tambahkan nilai dari mana? Dari sini teman-teman, update zoom. Oke, kita copy paste, jangan lupa titik koma. Coba kita save lagi dan kita buka peta kita. Oke, di sini di pojok kiri atas mungkin saya besarkan ya. Di sini saya besarkan tadi update zoom, font size misalkan 3em. 3em ini artinya secara default parentnya ini nilai font size-nya berapa. Kalau tidak ada, secara default akan dianggap 16. Jadi kalau 3em adalah 3 dikali 16. Kita refresh. Oh, ternyata bukan update zoom, sorry. Ini saya salah copy paste. Zoom value. Oke, kita lihat. Oke, angkanya sudah besar ya. Coba kita tambahkan yang awalnya sama nih, nilai zoom peta ini. Nah, kita copy paste di sini teman-teman. Kita tambahkan. Oke, kita lihat ya. Oke, nilai zoom peta ini. Ketika saya zoom out, nah dia akan berubah menjadi 9. Zoom out lagi mentok di 8. Saya klik lagi udah nggak bisa lagi. Saya zoom in, dia mentok di angka 15. Udah nggak bisa mentok lagi. Tapi kalau saya scroll menggunakan mouse, kita lihat angkanya jadi berapa? Dia berkurang sepertiga dari zoom normalnya. Oke, 13,3, lalu ya oke, dikurangi 0,3333 sekian, seterusnya. Dan kita kalau tetap menggunakan scroll, dia akan berkurang seperti itu, tapi kalau kita ganti plus, dia akan nambah 1 teman-teman. Oke, jadi ini incrementnya 1, sedangkan kalau menggunakan scroll, dia 0,333 sekian. Sampai sini dapat gambarannya ya teman-teman. View kita bisa menggunakan beberapa options yang
tersedia. Salah satunya adalah Zoom yang kita gunakan saat ini. Begitu saja teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan method dan events yang lain yang bisa mengakomodir keperluan teman-teman di option view ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.